gadis, pagi-pagi udah bebersih. Jadi jodohnya tuh deket, bagus. Jangan sampai selain meja mulut Anda saya bersihin juga ya. Hah? Kok gitu sih marah-marah? Jangan buang-buang sampah sembarangan begini. emang kenapa? Ini merusak ekosistem loh. Emang iya? Ya iya, kita kan Apa? kita harus membela negara kita. Salah satunya adalah menjaga kebersihan supaya ekosistem keseimbangannya semua sesuai pada porsinya. Emang ada buktinya ngomong kayak gitu? Nih nggak percaya, lihat dulu sama-sama. Saksikan tayangan berikut ini dong. Bela negara dalam konteks kekinian adalah siapapun yang dengan kesadaran terlibat menjaga dan merawat lingkungannya dengan apa yang dia bisa dan dengan apa yang dia punya. Mari menjadi pahlawan untuk masa depan. Saya Herman Aga dengan kesadaran terlibat siap bela negara. Wow, luar biasa sekali ya seorang anak Indonesia dengan semangat yang luar biasa. Baik, sama-sama kita sambut di Call Me Mel. Ini dia Bapak Dirjen Rodon Pedrason dan juga Bapak Herman Aga. Halo Mas. Selamat malam. Apa kabar? Pak Rodon. Bapak apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak duduk, Rodon Bapak. silakan Pak. Mas silakan. Mas bukan Bapak, ini mah Mas ya. Ya. Apa kabar semua sehat? Seperti juga lingkungan yang mudah-mudahan sehat. Baiklah, wah jarang-jarang nih kita datangan tamu spesial malam hari ini. Betul. Awal mula tergerak untuk melakukan gerakan sosial kesadaran terlibat Saber Pungli. Saber Pungli. Ini adalah berarti Mas Herman duluan ya, sebagai seorang aktivis ya. Kok bisa akhirnya terlibat dan kok bisa tergerak untuk bisa bebersih, menjaga ekosistem Indonesia? Oh gini, tempat saya di Kota Batu, Jawa Timur itu adalah hulu dari Sungai Brantas yang terhubung dengan 14 kota kabupaten di Jawa Timur. Perilaku kami yang di hulu ini akan berpengaruh kepada 14 kota kabupaten. Sementara persoalan sungai, sampah, air di tempat kami itu begitu kompleks. Saya menyaksikan sendiri bahwa di Sungai Brantas itu dialiri selain sampah popok instan, bahkan kasur, plastik. Yang bener lu Mas, Bangkai binatang. kasur lewat. Iya, Astaga. itu nyata. Oke. Karena tempat kami itu adalah kota pariwisata yang setiap tahunnya itu data yang dihimpun itu ada 7 juta wisatawan yang datang ke situ. Oke. Dari itu aja akan menimbulkan persoalan sampah, apalagi perilaku kami yang bahwa membuang sampah ke sungai, membuang sampah sembarangan itu bukan sesuatu yang salah karena sudah lazim terjadi dilakukan orang. Oke. Itu yang coba saya dan beberapa teman melakukan bentuk penyadaran bahwa apapun agamamu, apapun pilihan partaimu, kalau persoalan itu tidak selesai, itu akan menjadi terdampak kita semua. Betul sekali. Baik. Sangat setuju. Bagaimana caranya ini buat Pak Rodon ya? Bagaimana caranya menumbuhkan rasa bela negara untuk masyarakat kita seperti yang dilakukan sama Mas Herman? Saya tadi cukup surprise yang sampai kalau Mas Herman Aga tadi bahwa beliau mengadakan saber pungli, sapu bersih sampah, Nyemplung ke kali kan, itu ide nggak main-main, Betul. luar biasa. Kemudian yang bisa punya ide itu orang yang punya hati. Orang yang punya hati, orang yang punya passion, ada yang punya niat, bukan mencari popularitas, tapi dia concern terhadap lingkungannya, concern terhadap ekosistemnya, peduli terhadap kebersihannya. Nah, bagaimana kita menimbulkan itu? Saya pikir sama yang kayak Mas Herman, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, kita mesti berikan contoh teladan. Seperti apa sih mestinya bersih itu? Apa manfaatnya buat kita? Itu nanti lingkungan kita akan terpengaruh. Pengaruh lingkungan itu berasal dari perilaku kita yang terus-menerus tanpa berhenti. Mohon maaf Mas, pada saat sampean lagi nyempung ke kali itu, sampean nyuruh temennya nggak untuk videoin atau untuk motoin? Gak semua jadi konten kayak saudari Melanie Ricardo ya? Biasa ya. Tapi mohon maaf Pak Rodon, aku minta maaf. Kok aku tuh kadang-kadang pas kemarin dikasih tahu sama tim ya Pak, bela negara dengan menjaga ekosistem dan kebersihan. Ini kok aku tadi bingung, hubungannya kemana Pak? Apakah kenapa ini menjadi bagian penting dari usaha untuk membela negara sebagai anak-anak muda Indonesia Pak? Menarik pertanyaannya sebetulnya Mbak. Terima kasih Pak. Bukan, pertanyaannya bukan Anda. Biar rileks Pak ya, biar rileks Pak. Enggak, biar merasa tersanjung lah. Ya iya. Biar Bapak baik lu sama saya. Enggak, biar. Kasihan ya. Oke, Ya, silakan yang Pak. jelas begini, bahwa lingkungan bersih menimbulkan kesehatan. Kesimpulan kesehatan artinya juga generasi kita juga akan sehat.
generasi sehat akan menimbulkan katakan masa depan cerah. Bangsa ini hanya bisa dibela oleh orang-orang yang sehat. Bangsa ini hanya bisa tumbuh kuat, betul-betul bisa disegani bangsa lain karena memiliki penduduk yang kuat, bersih, dan cerdas. Oke. Itu bela negara. Yes, betul sekali. Jadi Pak Dirjen, kalau boleh saya ringkas gitu ya, kalau misalnya anak-anak muda yang di luar sana tidak mengerti gitu ya, bela negara kan nggak selalu berhubungan dengan perang atau mau jadi hal-hal kecil seperti ini juga termasuk Betul. aksi membela negara gitu Betul. ya. Oke, besok kita Ya, ke kali. Pak jujur ya Pak, saya suka gatel ya Pak, Mas aku tuh suka gatel sesimpel ini deh, mungkin aku nggak bisa nyemplung ke kali, tapi sesimpel di jalanan Pak, di jalan bebas hambatan seperti jalan tol, itu mobil mewah pun masih ada yang buka, kucuk, buka jendela, plung, buang sampah dan ngerasa fine-fine aja. Ya. Jangan ditiru dong. Oh iya, Salah. pasti, Pak. Benar. Salah ya. Benar. Itu contoh nggak benar. Yes. Mas Herman pasti marah langsung. Benar. Dan menurut saya itu merupakan contoh yang tidak benar. Ya, Oke. ya, Bangsa besar itu bangsa yang beradab. yes. Bangsa yang beradab itulah bangsa yang bisa mengajak seluruh komunitasnya bagaimana mencintai negeri ini. Itu bagian dari proses bela negara. Iya, betul. Oke. Oke, tapi ini menarik banget dan mudah-mudahan juga anak-anak milenial, anak-anak muda semuanya bisa terketuk ya bahwa kalau kita keluar negeri, kita bisa menteng sampah kemana-mana karena Ya, kita takut, betul. harus bayar fine. Indonesia sendiri, negara kita tercinta, harus dong mulai bisa taruh sampahnya di kantong dulu sampai ketemu tempat sampah ya. Baik. Wow, ini bagus Nah, banget. kalau disambungkan dengan keadaan yang saat ini kita sedang hadapi bersama-sama Pak Dirjen dan juga Mas, di tengah pandemik, mengingat aktivitas warga kita kebanyakan di rumah aja ya, akhirnya banyak sampah rumah tangga. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Mas Herman dulu, Mas Herman. Sebetulnya persoalan sampah itu bisa terurai pada saat kita punya kesadaran satu. Itu tidak akan menumpuk di sungai atau di tempat sampah menjadi sebuah gunungan sampah begitu. Apabila kita punya kesadaran untuk memilahnya dari rumah. Bahwa sampah itu sebetulnya bisa termanfaatkan menjadi komposter, bisa jadi recycle, macam-macam bisa kita lakukan. Tetapi itu kan butuh kesadaran. Ya. Maksud saya bahwa kita, anak-anak muda itu, punyalah cara untuk saling menyadarkan lah minimal. Dan itu adalah sesuatu yang tidak sulit, asalkan kita mau, soalnya gitu. Ya. Dimulai dari diri sendiri, seperti Pak Dodon tadi bilang. Iya. Jadi Oke. mungkin harus dibilang-bilang kayak sesimpel sampah basah, sampah kering, Iya. kayak gitu-gitu aja. Aku di rumah gitu kok, sampah basah, sampah kering dan sampah masyarakat. Jangan ke saya dong sama masyarakat. biar relax aja, Iya, Pak. Biar relax, Pak Rodon, biar Pak Dirjen relax. sendiri gimana kalau Gini, memandang Nah, situasi? tadi Mbak Melani udah bilang bahwa bagaimana sih negara-negara maju seperti entahkah itu Eropa, entahkah itu negara seperti Amerika, itu kalau di rumah itu ada banyak bak sampah. Ya. Sampah organik, non-organik, sampah kering, sampah basah, bahkan mungkin ada sampai 8. Kita mesti memulai dari seperti yang Mbak Melani sebut itu, dari rumah kita siapkan, kita pisahkan. Kita mesti tahu mana sampah yang tidak bisa terurai, mana yang bisa jadikan kompos seperti Mas Aga bilang, mana yang barangkali bisa di-recycling segala macam. Itu kita mesti tanamkan demikian. Sehingga kita tahu secara pasti bahwa sampah yang kita keluarkan tidak menimbulkan busuk di lingkungan, tidak menimbulkan katakanlah masalah baru di lingkungan kita. Jadi kita mulai dari rumah kita. Berapa? Mas, kalau kamu kok aku tertarik, maksudnya kalau orang biasanya passion tuh nyanyi, passion tuh main sinetron. Kok sampean bisa passionnya tuh membuang sampah pada tempatnya dan bagaimana caranya mempengaruhi anak-anak muda untuk buang sampah pada tempatnya? Kok bisa awalnya tuh gimana? Persoalan sampah adalah persoalan kita bersama, seperti yang saya bilang tadi, bahwa harus ada yang mau memulai, harus ada yang memberi contoh dan teladan. Kita bela negara menurut saya adalah kita dengan sebuah kesadaran terlibat mau berbuat dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Saya mampunya seperti itu. Saya berusaha untuk menyadarkan lah, artinya ya kita membuat gerakan untuk menyadarkan. Semampu saya itu. Dan itu tidak menuntut kita harus kaya dulu atau kita harus pinter dulu. Kita ini enggak, asal mau aja. Dan mudah-mudahan kemauan itu menjadi vibrasi yang juga akan mempengaruhi orang lain. Makanya strateginya adalah kita buat bagaimana gerakan ini bisa lebih diterima oleh semua orang. Campaign kita adalah itu tadi, bahwa ini persoalan kita bersama. Oke. Kota pariwisata kami ini bisa dibayangkan kalau persoalan itu tidak menjadi sebuah prioritas. Benar banget. Sampai menjadi persoalan. Ya. Yes. Baik, sekarang Ya. saya mau ke Pak Dirjen. Bagaimana menciptakan gotong royong nih Pak yang bersifat berkesinambungan dan tanpa merasa terbebani? Wah, pertanyaannya benar-benar PPKN. Berbobot ya?
Coba Enggak. nggak lebih komunikatif bahasa sehari-hari sama Pak Oh bisa Rodan bisa gimana? bisa Pak. Iya, iya. Pak Dirjen jawab Iya, dulu Pak tapi. Dirjen, Iya, iya. Pak Dirjen kira-kira ngerti nggak tadi Pak dia ngomong apa? Saya aja bingung loh Pak dia ngomong apaan. Dia Puter-puter. pintar. Dia pinter. Pak, iya. Padahal baca skrip. Monggo Pak Dirjen. Jadi gini Pak, gotong royong itu kultur Mbak, budaya kita. Jadi seharusnya tidak perlu dipancing untuk bergotong royong. Karena budaya itu sendiri sudah ada merupakan bentuk katakanlah kearifan lokal kita. Kesediaan kita untuk bekerja, mengajak bersama teman yang lain, entah itu sambil barangkali main, kalau di kampung kita main volley, Ya. atau barangkali tiap hari Minggu kita sambil ngobrol di pinggir, katakanlah di pinggir tempat ngopi itu, sambil membersihkan diri, sebuah bentuk gotong royong. Apalagi sampai kalau Mas Aga tadi, dia mulai dari, bukan hanya dari hilir, malah ternyata dari hulu, mengajak orang, mengasih contoh. Sehingga orang tergerak untuk bekerja bersama, bergotong royong secara rutin. Dan terus-menerus, balik ke tadi itu, ke hati dan passion yang ada. Niatnya untuk tidak dipuji, tapi adalah niatnya untuk kebersihan bersama, untuk ekosistem yang betul-betul bermanfaat untuk kita sama itu. Emang harus hati ya Mas ya. Kayaknya kalau misalnya nggak hati yang berbicara, kayaknya orang siapa sih yang mau ngumpulin sampah. Betul. Apalagi sampah bukan sampah kita lagi, sampah orang lain ya Mas ya. Wow luar biasa, mudah-mudahan ini spirit Anda nih benar-benar bisa menularkan kepada semua teman-teman. Supaya kita bisa menjaga juga ya negara kita juga gitu ya. Ini perlu kita refresh lagi bahwa alam itu, sumber daya alam itu bukan hanya warisan dari nenek moyang kita, tetapi itu adalah pinjaman dari anak cucu kita juga. Very Kita true. tidak mau mewariskan sesuatu yang buruk, ekosistem yang rusak kepada anak cucu kita. Iya, betul sekali. Karena kalau kita sudah jadi orang tua, memang kita sadar, ntar anak-anak kita bagaimana ke depannya. Anda kan mungkin belum punya anak, jadi Anda nggak mikirin yang lainnya. Oke, nggak ada masalah buat Anda ya. Hidup Anda kan hidup Anda sendiri ya. Maaf Pak Dirjen. Boleh lanjut ke pertanyaan terakhir ya, jangan nyalahin Baik, orang. terakhir pesan untuk masyarakat agar selalu mengutamakan kebersihan dan juga ramah lingkungan. Wow, sangat komunikatif sekali barusan pertanyaannya. Tahu gitu lo gak usah kasih skrip. Gue biar ngobrol sama Pak Dirjen sama aktivis dengan cara gue sendiri ya. Oke, terakhir pesan berarti dari Pak monggo, Dirjen dan juga Supaya Mas. bisa menginspirasi bukan cuma Mas aja sendiri tapi juga sama-sama semuanya spiritnya sama dari anak-anak muda Indonesia. Sepertinya kita harus mulai beranjak ya dari ego menjadi eko. Kita Tunggu. Kita harus beranjak dari ego menuju ke eko. Iya, Nice. kita lebih mulai care. Ya. Mulai dengan cara yang mungkin simpel aja, dengan cara yang itu bisa dilakukan semua orang, tetapi dampaknya itu akan berpengaruh tidak hanya ke kita hari ini, tetapi kepada kita masa depan. Ini adalah momentum kita untuk menjadi pahlawan bagi masa depan anak kita, anak cucu kita. Luar biasa. Pak Dirjen. Saya pendek aja Mbak, Yes. menambahkan dari Ya. Mas Herman Aga tadi. Begini, bahwa ekosistem itu merupakan nanti bentuk ancaman kita. Kelangkaan pangan, Ya. kelangkaan air, kelangkaan katakanlah energi, itu bagian dari proses kita sekarang bagaimana memperlakukan ekosistem kita. Betul. Kita ego, kita kehilangan itu, kita berpikir tentang ekosistem, kita akan mendapatkan mengatasi tantangan yang akan kita hadapi. Ya. Pesan saya, mari kita jaga itu bersama. Kita jaga sama-sama. Pak Dirjen, kalau ada campaign ke masyarakat, semua masyarakat sosial dan segala macam anak-anak milenial, boleh hubungi saya Pak di 081. Bisa jualan. Oke. Ya kan namanya, ada peluang sama Pak Dirjen kalau ada Bentar. event kan aku bisa nge-MC. Ini ada Pak Dirjen, kamu mau ajak kolaborasi? Enggak? Perlu juga? Jangan Enggak? tembak depan Pak, aku kan malu ya. Bapak terima kasih Pak. Terima Sehat kasih, Pak selalu. Dirjen. Mas, sehat selalu ya. Terima kasih. Thank you for inspiring us. Terima kasih ya. Baiklah pemirsa, aku berasa kayak Kayak penyanyi MC loh. ya? Berakhirlah acara kita besok, hari Senin dan Selasa kita berjumpa lagi di 8.15 tentunya hanya di Call Me Mel. Kring kring. Hello. Selamat malam.